Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Ayuhal ikhwan, kita masuk hikmah yang ketiga dari bab zikrul khafaya al-tafihi ta'ala wa minnatihi 'alal ibad, yaitu bab yang menyebutkan tentang nikmat dan karunia Allah yang tersembunyi atas hamba-hambanya. Pada hikmah yang ketiga ini, Imam Ibn Atha'illah menjelaskan tentang hikmah juga dari pemberian dan penolakan Allah. Masih kita pada hikmah-hikmah tersebut. Nah. Di sini dikatakan qala al-Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibnu Atha'illah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih, mata a'taka ashhada birrah wa mata mana'aka ashhada qahra fahuwa fi kulli hal muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Yaitu manakala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada kita, Allah memberikan sesuatu kepada kita, maka sebenarnya Allah memperlihatkan kepada kita akan kebaikannya. Wa mata mana'aka, dan apabila Allah mencegah dari engkau, ashhada qahru, maka sebenarnya Allah memperlihatkan kepada engkau akan sifatnya, kekuasaannya, qaharnya. Fahuwa fi kulli hal muta'arrifun ilaika, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap keadaan memperkenalkan engkau kepadanya. Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika, dan dia berhadap dengan kelembutannya kepada engkau. Saya akan kasih gambaran dulu biar kita bisa memahami hikmah ini. Kita mengenal seseorang. Orang ini andaikan baik, orang ini dermawan, ya. Kita mengenal dia. Tapi kenalnya kita hanya sebatas pengetahuan. Kenal kita sama fulan ini orangnya baik, kita dengar cerita orang ini bagus, orang ini dermawan, ya kan? Tapi hanya sebatas pengetahuan. Itu belum betul-betul mengenal. Mengenal yang betul itu ketika kita benar menyaksikan dia ini baik, atau orang dia baik. Memang betul dia pernah ngasih kita gini, dia pernah nolong kita, kita merasakan kebaikannya itu. Jelas. Berarti kita kenal betul kan? Kita kenal sekarang pengetahuan, orang cerita bahawa dia ni orang baik, dan kita menyaksikan, kita merasakan. Ini kenal benar-betul tak? Betul-betul kenal. Ya. Jelas ayuhal akhwan. Ya. Kalau kita kenal dia orang baik, lalu dia andaikan memberikan kepada kita duit, andaikan duit dia ngasih kita, ngasih duit, maka apa yang harus kita lakukan?
kita melakukan sesuatu yang dia senangi. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang dia senangi, apa yang akan terjadi? Mungkin dia ngasih lebih besar lagi nanti. Jelas? Mungkin dia ngasih lebih besar lagi. Ya, kalau kita melakukan, tapi kita dikasih duit sama dia, duit tu kita gunakan untuk nyerang dia, kita tak dikasih lagi. Nah, tapi kalau duit tu kita kasih, kita gunakan hal-hal yang dia sukai. Mungkin hari ini 100.000, besok bisa 1 juta. Karena dia senang. Jelas? Atau kita kenal orang ini, dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Kita tahu. Dan kita pernah membuktikannya. Pernah terjadi kepada kita. Andaikan kita punya acara, kita susun dengan rapi. Datang dia, udah batal. Orang dengar kata dia. Berarti dia punya kuasa. Dan ini kita menyaksikan. Berarti kita betul-betul mengenal orang ini berkuasa. Bukan hanya omongan. Tapi kita pernah menyaksikan, merasakannya. Kalau orang seperti ini, akan terjadi apa kepada kita? Kita akan takut. Akan tumbuh rasa takut kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dekati orang tersebut. Lakukan hal yang baik. Kalau dia senang, dia akan tolong. Jelas? Bisa difahami tak dulu ini? Begitu juga Allah. Kita kenal Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan? Kalau hanya mengenal sebatas pengetahuan, kita belum betul-betul makrifat kepada Allah, belum betul-betul mengenal Allah. Dengan menyaksikan, dia memberikan kita menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah, kita rasakan langsung, maka kita mengenal Allah. Betul-betul kita mengenal Allah. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tujuannya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, agar kita betul-betul mengenal Allah. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Kita tahu sebab dari ilmu, kemudian merasakan kebaikan Allah. Maka apa yang kita harus lakukan? Gunakan kenikmatan yang Allah beri itu dengan menggunakan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kalau kita gunakan kenikmatan itu dengan hal-hal yang diridhai Allah, Allah akan tambah kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah kenikmatan itu. Nah. Atau Allah ini, atau sifat jalalnya, Allah ini maha berkuasa. Kita tahu Allah maha berkuasa. Ya. Dan kita bisa merasakan sendiri. Kita pernah merasakannya. Bahwa andaikan kita ni pengen sehat, kita jaga kesehatan kita. Makan bagus, ya kan? Makan sehat, pantangan tak kita lakukan, kita jaga benar pantangannya. Olahraga kita lakukan, check up terus, tak tahu-tahu sakit. Nah, tak tahu sakit. Apa lagi kurangnya? Yang artinya di sini Allah berkuasa. Kau mau sehat, Allah kasih sakit. Atau sesuatu yang kita susun rapi, kita susun program dengan rapi, pakai konsul segala, semuanya rapi. Udah 99% bagi kita ini sukses. Tak tahu gagal. Nah, ini Allah menunjukkan kuasanya kepada kita. Nah, pada keadaan ini apa yang terjadi kepada kita? Kita akan takut kepada Allah. Takutlah sama Allah. Lalu solusinya apa? Taat kepada Allah. Perbanyak ibadah. Nanti Allah kasih jalan.
Jangan kita sibukkan lagi dengan masalah. Ngapa ya anak sakit dia padahal anak udah check up. Ngapa lagi anak sakit dia kurang apa? Makan anak makan sehat. Pantangan anak ini tidak perlu lagi itu. Di situ Allah memperlihatkan kuasanya. Yang harus kita lakukan takut, dekati, perbanyak ibadah. Bukan lagi mempermasalahkan. Atau kita nyusun ini udah nato rapi. Ngapa pula jadi berantakan? Tak perlu lagi kita cari itu. Di situ Allah memperlihatkan kepada kita kuasanya. Yang harus kita lakukan perbanyak ibadah kepada Allah. Bukan kita mempermasalahkan. Jadi apapun yang datang kepada kita sebenarnya Allah memperkenalkan kita kepadanya. Allah berikan kenikmatan agar kita kenal Allah Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak memberi, menghancurkan segala keinginan kita. Allah menunjukkan Dia Maha berkuasa, Dia Maha berkehendak, Maha memaksa, Maha mengalahkan. Kalau Allah tidak menolak apa yang kita minta, dari mana kita tahu kuasanya Allah? Dari mana kita tahu kuasanya Allah? Yang kita tahu hanya kuasa diri kita saja. Apa yang kita mau tercapai. Apa yang kita mau kehendak kita, kuasa kita. Dengan ditolaknya, dihancurkannya apa yang kita inginkan, di situ kita mengenal Allah Maha berkuasa. Dan di situlah tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Jelas? Ayo kita ulang lagi baca. Mata a'taka mashhada birrahu wa mata mana'aka mashhada mahrahu wa huwa fi kulli halin muta'ammidun ilayhi wa mu'minun biwujudi lutfihi alayhi. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu kepadamu, maka sebenarnya Allah memperlihatkan kepadamu akan kebaikannya. Ya, sebenarnya Allah memperlihatkan kepada engkau kebaikannya agar kita betul mengenal Allah. Agar kita betul-betul mengenal Allah. Allah Maha Baik, Allah tampak berikan kebaikan sama kita. Betul-betul kita mengenal Allah, Allah Maha Baik. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dengan kenikmatan itu kita betul-betul mengenal Allah. Terus. Dan apabila Allah Ta'ala memberikan sesuatu darimu, maka sebenarnya Allah memperlihatkan kepadamu akan sifat Tuhan atau Maha Kuasanya. Ya. Dengan Allah tidak memberikan, Allah memperlihatkan kepada kita Dia berkuasa, Dia yang berkehendak, Dia yang Maha memaksa. Karena ditolaknya, karena tidak diberikannya lah, kita mengenal Allah Qahar, Allah Maha berkuasa, Allah Maha memaksa. Kalau tidak ditolak, kita tidak akan bisa merasakan Allah berkuasa. Kita tidak mungkin bisa menangis di hadapan Allah, minta tolong sama Allah tanpa ditolak. Kita tidak akan bisa merasakan. Jelas? Terus. Dan Allah pada tiap-tiap keadaan memperkenalkanmu kepada sebenarnya pada tiap-tiap hal yang terjadi kepada kita, Allah memperkenalkan engkau kepadanya. Dia tampakkan sifat jamalnya, sifat keelokannya, sifat keindahannya, agar engkau kenal Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Terkadang Dia tampakkan sifat jalalnya, keagungannya. Apa yang kamu rancang hancur, apa yang kau jaga berantakan. Dalam segala keadaan Allah memperkenalkan engkau kepadanya. Dengan keadaan itu engkau betul-betul ma'rifat, yaitu engkau betul-betul mengenal Allah. Terus. Dan Dia berhadap dengan kelembutannya kepadamu. Ya, semua dilakukan Allah, mau penolakan, mau pemberian, sebenarnya itu kelembutan Allah kepada engkau. Dia ingin engkau kenal kepadanya, Dia ingin engkau kita dibawa kepadanya. Semua adalah kelembutan Allah kepada kita. Jelas ya?
Kita masuk dalam penjelasannya. Al-ata' wal mana' halatan la budda lil abdi an yataqallaba fi wahidatin minhuma. Al-ata' artinya adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita yang sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya ata'. Dan mana adalah pemberian Allah yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tidak menginginkan itu. Itu namanya mana. Ya. Dua keadaan ini akan berbolak-balik kepada kita. Terkadang yang datang kepada kita sesuai yang kita inginkan. Terkadang yang datang kepada kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini berputar-putar dalam kehidupan kita. Ata dan mana. Nah. Amal ata, adapun ata tadi, ya. Fahuwa tawaridun ni'am minallahi ta'ala lil abdi min afiyah wa salamah wa malin wa maskanin wa markabin wa tuma'ninatin wa ghairiha min ni'amil lati tafidu ilaihi minallahi ta'ala. Pengertian ata adalah berdatangannya nikmat kepada engkau, kepada hamba tersebut. Seperti afiat, diberikan sehat, jasmani dan rohaninya sehat, selamat, harta, tempat tinggal, kendaraan, ketentraman hati dan lain-lainnya. Ini namanya al-ata, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, yaitu Allah mengalirkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Allah berikan kepada kita sehat jasmani dan rohani. Allah berikan kepada kita keselamatan. Allah berikan rasa aman, keamanan kepada kita. Allah berikan harta. Allah berikan kendaraan. Allah berikan tempat tinggal. Allah berikan kepada kita hati yang tenang. Allah berikan kepada kita pasangan yang menyenangkan. Allah berikan kepada kita anak yang saleh dan salehah. Ini namanya ata. Ya. Ini namanya ata. Fa idza a'taka fa'lam annahu talibuka an tashhada birrahu 'alaika fa ta'zumu mahabbataka fi wa yazdadu syauquka ilaihi wa yakthuru syukruka fa yazdadu na'imuka. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau al-ata tadi, ya, yaitu Allah berikan nikmat-nikmat yang zahir dan nikmat-nikmat yang batin kepada kita. Sehat walafiat diberikan Allah, perasaan aman Allah berikan, tenteram Allah berikan, diberikan Allah pasangan yang menyenangkan, diberikan Allah anak yang berbakti, diberi Allah tempat tinggal yang bagus, ya. Apabila Allah memberikan kepada kita, fa'lam, ketahuilah, annahu talibuka, bahwasanya Allah menyuruh engkau, antashhada birrahu alaika, hendaknya engkau pandang, engkau saksikan kebaikan Allah atas kamu, yang kau pandang Allah. Nah, jadi setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah, yang kita lihat itu bukan nikmatnya, kebaikan Allah kepada kita. Yang pertama-tama kita lihat kebaikan Allah, bukan nikmat itu. Nanti masalah nikmatnya itu belakang. Yang pertama lihat kebaikan Allah kepada kita. Ya. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menyuruh kita untuk memandang kebaikan dari nikmat itu, bukan nikmatnya. Nah, apabila kita mampu bisa memandang tersebut, maka tumbuh cinta kita kepada Allah. Nah, kalau kita bisa memandang, tumbuh cinta kita. Kalau kita pandang nikmat itu, cinta kita ke mana? Itulah nikmatnya itu. Kita dikasih rumah, kita mandang rumah itu, kita cinta sama rumah itu. Kita dikasih duit, yang kita pandang duit kan cinta kita sama duit.
Jelas? Nah, kalau yang kita pandang itu adalah nikmat yang pertama, maka kita akan cinta sama nikmat itu dan kita takut nikmat itu hilang dari kita. Nah. Tapi kalau yang kita pandang kebaikan Allah, maka kenikmatan itu membuat kita cinta sama Allah. Semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan, semakin cinta kita kepada Allah. Ya. Semakin besar cinta kita kepada Allah. Wa yazdadu syauqa ilaih, dan akan bertambah juga kerinduan engkau kepada Allah. Ya. Cinta lalu rindu benar sama Allah, semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, semakin kita cinta dan semakin kita rindu kepada Allah. Dan akhirnya kita banyak bersyukur kepada Allah, dan bertambahlah Allah tambah lagi nikmat itu kepada kita. Ya. Itu kalau kita pandang yang memberi nikmat, kebaikan Allah. Tapi kalau kita pandang yang kita tengok barangnya, makin tergila-gila kita sama barang tu. Kita tengok duit, akhirnya sama duit sudah jadi Tuhan. Kalau yang hanya kita pandang nikmat itu, maka kita cinta sama nikmat itu. Semakin bagus barang yang dibayar, makin cinta kita. Dan kita takut berpisah. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan, pandanglah Allah, bahwa itu kebaikan dari Allah, itu adalah kasih sayang Allah. Maka kenikmatan itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Semakin besar cinta kita kepada Allah, kita akan rindu kepada Allah. Ketika kita sudah cinta dan rindu, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah, dan Allah tambah kenikmatan itu untuk kita. Jelas? Ya. Jadi apapun yang datang kepada kita, jangan kita pandang barang itu, pandanglah Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kenikmatan itu membuat ikatan kita sama Allah semakin kuat. Bukan kita semakin jauh. Kalau yang kita pandang nikmat itu, maka kenikmatan itu malah melalaikan kita dari Allah. Nah, Allah beri sehat, yang kita pandang sehat, udah. Sehat yang melalaikan kepada Allah. Allah kasih pasangan yang menyenangkan, yang dipandang pasangan, bukan kebaikan dari Allah. Nah, yang akhirnya dia tambah cinta sama pasangannya, sama Allah semakin jauh. Teras. Ya. Jadi Allah menyuruh kita, bila kita diberinya nikmat, hendaknya kita pandang kebaikan dari Allah, supaya kita bisa mencintai Allah, supaya kita rindu kepada Allah. Ya. Semakin banyak nikmat, semakin cinta kita sama Allah, tumbuh kerinduan dari Allah. Pernah rindu tak sama Allah? Tak pernah kan? Karena yang kita tengok benda, cinta kita sama benda itu. Seharusnya yang kita tengok, apapun kebaikan yang kita datang, Allah. Maka kenikmatan itu membuat kita cinta sama Allah. Nah. Tapi bukan nikmat, tetapi kepada yang memberikan nikmat. Boleh tengok nikmat, bukan tak boleh, tapi itu taruh di belakang. Simpan di belakang. Tengok yang memberi nikmat. Maka kita ada hubungan yang kuat sama yang memberi nikmat. Tapi kalau yang pertama kita tengok adalah nikmat, hubungan kita sama nikmat itu, bukan yang memberi nikmat. Jelas? Wa ammal man'u, adapun mana' fahuwal masaib. Al-mana' itu adalah musibah-musibah yang Allah berikan, sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Seperti apa? Kamaradin, seperti sakit. Wa khaufin min ba'dal aman,
takut dirampok, takut bencana, rasa takut. Wa nuqsanil mal, berkurangnya harta. Tahun lalu punya harta segini, sekarang udah enggak, berkurang dah. Tahun lalu masih ada toko, sekarang enggak ada toko dah, berkurang harta. Ini hal-hal yang enggak kita nak senangkan kan? Ini namanya mana? Tak ada orang suka sakit kan? Mengharap sakit. Tak. Sesuatu hal yang tidak kita senangi itu namanya mana? Termasuk juga durhakanya pasangan. Ada isteri tak menyenangkan hati, atau suami tak menenteramkan hati. Ini termasuk daripada musibah, yaitu mana. Karena kita diciptakan pasangan agar menyenangkan, menenteramkan. Ini dapat pasangan tak menyenangkan hati, dapat ini tak menenteramkan hati. Ini yang datang akhirnya mengecewakan. Ini namanya al-mana', musibah dari Allah. Wa uququl walad, anak yang durhaka, yang seharusnya anak ini taat, diberi nasihat tak nurut-nurut. Bila dia mau tak bisa kata tadak, kan? Ngamuk, diancam. Jadi anak yang durhaka, itu namanya tadi apa? Mana'. Wa ghairiha minal masaib allati saqahallahu ilal abdi, atau yang dan lain-lain dari musibah yang Allah turunkan kepada seorang hamba. Nah, jadi dua keadaan ini akan datang. Kita terkadang dalam kondisi datang kepada kita perkara-perkara yang menyenangkan, yang kita harapkan yang datang. Terkadang yang datang sama kita perkara-perkara yang memang tak kita senangi. Ini berputar-putar dalam kehidupan kita. Ya. Fa idza mana'aka, apabila Allah Subhanahu wa taala mencegah engkau diberikan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dirimu, fa'lam anna talibuka an tashhada qahrahu 'alaika fatakhafu minhu wa takhda'u tahta qahrihi fadamat ibadatuka wa zadat ta'atuka lahu wa kathura taubatuka wa qallat dzunubuka. Apabila Allah mencegah, tidak memberikan kepada engkau apa yang engkau inginkan, yang datang malah sesuatu yang tidak kita inginkan. Dulunya sehat, sekarang sakit. Padahal udah jaga dah. Udah hati-hati dah, pantangan. Udah dijaga, makan dijaga, check up terus, olahraga, datang sakit. Kan? Kalau memang sakit dibuat itu salah sendiri. Dan ini istilahnya dia udah jaga, datang sakit. Kena, kata orang kena gak sakit. Udah jaga kena gak masih. Atau dulu banyak, padahal rapi ruangan, keluar masuk duit tu dijaga semua, berkurang gak, hancur gak. Atau pasangan yang dulu bagus, laki bini tak tahu kacau balau. Yang dulu bini menyenangkan, sekarang tak menyenangkan. Yang dulu laki menenteramkan hati, tak lagi menenteramkan hati. Ya. Anak yang dulu taat, sekarang jadi durhaka. Apabila Allah berikan itu kepada kita, fa'lam annahu talibuka, maka ketahuilah sebenarnya Allah menyuruh engkau antashhada qahru, agar engkau melihat qaharnya Allah. Dia berkuasa, dia berkehendak. Dia punya nama Al-Qahar, dia punya nama Al-Jabbar. Engkau mengenalnya. Kita mau ini, yang jadi gini. Kita mau nyaman, yang jadinya susah. Ya. Maka Allah menyuruh kita lihat Allah yang berkuasa. Kalau semua keinginan yang kita inginkan dapat, kita akan melihat diri kita berkuasa. Akhirnya kita menuhankan diri kita. Ya, yang kita mau apapun jadi, dapat semua. Semua sesuai yang kita inginkan. Yang kita lihat yang berkuasa siapa? Allah atau kita? Kita. Tapi saat keinginan kita
yang kita rancang, yang kita jaga, gagal, di situlah kita memandang kuasanya Allah. Tanpa kegagalan, tanpa dicegah, tanpa diberikan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kita inginkan, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah Maha Berkuasa. Dengan tidak diberikan, dengan ditolak, dengan tidak diberikan, ya, dengan Allah hancurkan segala rancangan-rancangan kita, rencana-rencana kita, di situlah kita melihat bahwa kita tidak berkuasa, Allah yang berkuasa. Jelas? Ayo akhwan. Ya. Jadi kehendak kita tak bisa jalan, program kita gagal total. Kalau kita mengalami hal yang tidak sesuai, maka ya hendak jangan kita terlena dengan hal itu. Jangan tengok musibah, tapi lihatlah kepada Allah yang menampakkan kuasa-Nya. Jelas? Kalau diberi nikmat, jangan tengok nikmatnya. Tengok yang menurunkan nikmat. Ketika datang hal yang tidak menyenangkan, jangan tengok barang tu, tenggelam berhari-hari. Menong, hai ujung stres. Tak ada faedah. Tapi lihat kepada Allah yang menampakkan kuasa-Nya. Ya Allah, anak barang ini sudah nak susun semuanya, tapi hancur. Memang kita tidak ada kuasa. Jangan kita tengok, ini sebab ini, gara-gara pulan, inilah ini. Tak ada faedahnya. Tidak ada gunanya. Ya. Tak perlu, kata ulama, tak perlu lagi dicari sebabnya. Tak perlu lagi cari penyebabnya. Kenapa duit ni berkurang, padahal dah hemat dah kata. Berkurang tak duit ni? Ya kan? Kenapa sakit, padahal anak dah jaga. Cari apa sebabnya? Makan anak jaga. Olahraga, vitamin makan. Check up terus, kenapa sakit? Tidak perlu itu. Ya. Yang Allah suruh, lihatlah bahwa kita berkehendak, tapi ketika Allah berkehendak, hancur kehendak kita. Nah, kita ingin ini, tapi Allah berkehendak lain, tak ada faedah, hancur. Pandanglah kuasanya Allah. Jangan lagi tengok barang itu. Nah, kalau kita tengok barang itu, dah kita akhirnya tenggelam dengan kesedihan yang tidak ada faedahnya. Tapi kalau yang kita pandang kaharnya Allah, maka akhirnya kita takut sama Allah. Kalau kita sudah takut sama Allah, kita akan memperbanyak ibadah. Ketika kita memperbanyak ibadah, maka situlah Allah akan menolong kita, mengangkat kita, memuliakan kita. Kalau tanpa penolakan ini, kita sulit takut sama Allah. Nanti bayangkan ya, kalau dalam diri kita hanya ada harap saja, takut tidak ada. Nah, ini yang terjadi umum. Umum kita ni harapnya tinggi, takut tidak ada. Oh, dah lakukan maksiat, gampang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Harapnya tinggi, takut tak ada. Nah, ini yang terjadi sama kita. Harapnya luar biasa tinggi. Nah, kalau harap tinggi, takut tak ada, sesat tak kita? Ini yang terjadi gampang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, nanti gampang tobat. Harapnya tinggi. Kalau takut pun tinggi, masalah gak? Takutnya tinggi, harapnya rendah, masalah gak? Macam takutnya tinggi seperti ini. Apa kita? Tak mungkin dah. Udah hancur lebur hidup, tak mungkin bisa balik lagi dah. Tak bisa tobat lagi dah. Dosa ini dah terlalu banyak dah. Ni rakut tinggi, harap pun tak ada. Hancur ha? Akhirnya dia tenggelam sama dosa, tak balik-balik. Orang yang harap tinggi, dia tenggelam dengan kemaksiatan, saya tak tobat-tobat. Jadi ketika harap dan takut ini
Berjalan bersama itu baru betul. Dan kenikmatan itu akan menumbuhkan harap kita kepada Allah, dan kesusahan itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau dua perasaan ini ada, maka selamatlah kita. Ketika kita mau melakukan dosa, kita takut kita yang keluar. Ketika kita mau taubat ke atas dosa kita yang keluar, harapnya jangan dibalik. Gitu mau maksiat, harapnya keluar. Gitu mau tobat, takutnya keluar. Itu kacau. Gitu mau maksiat, yang keluar harapnya udahlah gampang, nanti pokok tobat. Gampang nanti tobat. Tak apa, jalan nak lo. Itu yang keluar harapnya. Gitu mau tobat, yang seharusnya harap yang keluar tapi takut. Tobat apa lagi? Nanti balik lagi enggak dosa. Berbuat lagi enggak? Berputar balik lagi. Tobat balik lagi. Udah payah dah berubah. Keras. Seharusnya ketika kita akan melakukan dosa, yang harus tumbuh adalah takut. Tapi ketika kita akan tobat, yang harus diunggulkan adalah harapnya kita kepada Allah. Nah, Allah sayyidul. Jadi ketika Allah memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kita, maka jangan kita pandang dengan hal yang menyenangkan itu, tapi pandanglah kepada Allah yang memperlihatkan kuasanya kepada kita. Allah memperkenalkan kita kepadanya. Nah, dengan hal yang kita rasakan, kita betul-betul mengenal Allah. Tanpa terjadi musibah itu, kita tidak akan bisa mengenal Allah yang maha berkuasa. Kita hanya tahu Allah Al-Qahar, Allah Jabbar, Allah yang maha mengkasa, Allah yang maha berkehendak. Kita hanya kenal itu, pengetahuan saja. Tapi dengan diberikannya hal-hal yang tidak kita inginkan, maka disitulah kita mengenal kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'du syurahil hikam, mata a'taka ashhada birrahu wa rahmatuhu wa karamahu, fa'arafa bidzalika annahu barrun karimun ra'ufun rahim, fatata'allaq bikaramihi wa judihi duna ghairi, fatataharraru min riqit tama' wa yadhhabu ankal ghammu wal jaza', wa tatakhallaqu aidan biwasfil karam wal rahma wal ihsan, fa inna Allaha yuhibbu an yatakhallaq abduhu bi khuluqihi, wa fil hadis takhallaqu bi akhlaqir rahman. Berkata sebagian ulama pensyarah hikam, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keinginan engkau, apa yang engkau inginkan Allah berikan, yaitu kita dapat hidup sesuai dengan keinginan kita. Kita usaha, untung. Kita mencari jodoh, dapat jodoh yang bagus, yang menyenangkan hati. Ya, diberi anak sama Allah, anak yang soleh, anak yang taat, sehingga hidup tidak ada gangguan. Nah, apabila Allah memberikan kepada kita hal-hal yang demikian, sebenarnya Allah memperlihatkan kepada engkau kebaikan Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah. Maka dengan demikian engkau kenal bahawa Allah itu maha baik, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Bila engkau sudah kenal Allah, bahwa Allah itu baik, Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha pemurah, maka engkau akan bergantung kepada Allah. Ya. Engkau akan bergantung dengan kemurahan Allah, bukan bergantung kepada selain Allah. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa ini Allah baik, Allah maha penyayang, hati kita bergantung kemana? Kepada Allah. Nah, ini yang hikam yang sebelum kita jelas. Ketika kita memandang kebaikan manusia, kita bergantung kemana? Kepada manusia. Tapi kalau kita memandang kebaikan itu datang dari Allah, maka hati kita bergantung kepada Allah. Masih ingat tak pembahasan yang minggu lalu?
bahwa pemberian manusia itu adalah hijab. Kalau kita melihat pemberian manusia itu adalah dari manusia, maka cinta kita kepada manusia itu, dan kita bergantung kepada orang. Ini umumnya kita. Tapi kalau kita melihat bahwa pemberian manusia itu adalah dari Allah, maka pemberian itu tidak membuat hati kita bergantung kepada manusia, tapi kepada Allah. Kenapa bisa dikatakan bahwa pemberian manusia itu adalah dari Allah? Ini etikat kita, keyakinan kita sendiri. Apa keyakinan kita? Kita punya keyakinan yang ada pada kita milik siapa? Milik Allah. Yang ada pada orang milik siapa? Milik Allah. Jelas. Yang ada pada kita milik Allah, yang ada pada orang milik. Ini etikat kita, keyakinan kita. Ya. Dan yang menggerakkan hati manusia siapa? Allah. Tak mungkin kan orang ngasih kita, main datang-datang ngasih je. Pasti ada dorongan dari hati, dia mau ngasih, bawa ngasih. Nah, yang artinya yang nyuruh ngirim siapa? Allah. Yang dikasih barangnya siapa? Milik siapa? Allah. Jelas. Ya. Yang mengirim Allah, yang memberi barang Allah. Jadi manusia ini hanya sebatas apa? Kurir saja. Tak lebih daripada itu. Jadi begini, ketika kita melihat nikmat itu dari manusia, cinta kita pada manusia. Ketika nikmat itu kita lihat hanya nikmatnya, cinta kita kepada nikmat itu. Ketika kita melihat nikmat itu dari Allah, cinta kita kepada Allah. Kalau kita sudah cinta, bergantung. Kalau kita cinta kepada manusia, hati kita sudah pada manusia, bergantung sama manusia. Kalau kita cinta kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau kita melihat bahwa kenikmatan itu dari Allah, dari situ kita tahu Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, maka hati kita akan bergantung kepada Allah. Maka bergantunglah hati kita pada Allah, maka kita akan terbebas dari manusia. Nah, saat hati kita bergantung kepada Allah, kita akan terbebas, hilang kesedihan dan kesusahan. Maka dan setelah itu berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Ar-Rahman. Ketika Allah memberikan rezeki, Allah Maha Pemurah, bermurah hati semua orang. Ketika Allah menolong, tolong orang. Berakhlaklah sesuai akhlaknya Allah. Ketika Allah beri kebaikan, lakukan kebaikan itu. Allah beri harta, berbagi harta itu. Allah menyayangi kita, sayangi orang. Allah melindungi kita, lindungi orang. Itu berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahman, berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Pemaaf, kita jadi pemaaf. Allah Maha Penyayang, kita jadi penyayang sama orang. Allah Penyelamat, kita jadi menyelamatkan orang. Allah Pelindung, kita melindungi orang. Itu berakhlak dengan akhlaknya Allah, yaitu dengan sifat jalalnya, jamalnya, sifat elok, bukan jalalnya. Kalau jalal tak boleh kita contoh. Allah Maha memaksa, kita paksa orang. Allah Maha berkehendak, kita hanya kehendak kita saja, enggak. Kita boleh berakhlak dengan akhlak Allah pada sifat jamalnya, sifat eloknya, sifat indah. Allah Maha Pengasih, kita mengasihi orang. Allah Maha Penyayang, kita sayangi orang. Allah Maha Pelindung, kita menjadi melindungi orang. Itu berakhlak dengan akhlaknya Allah, berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahman. Ya. Wa mata mana'aka, bila mana Allah mencegah. Kita mau sehat, sakit. Kita mau berduit, ternyata miskin. Mau hidup bahagia, ternyata susah. Apabila Allah memperlihatkan kepada engkau, memberikan kepada engkau hal-hal yang tidak engkau senangi. Nah, pada waktu itu Allah memperlihatkan kepada engkau bahwa Allah Maha berkehendak, Allah Maha memaksa, Allah Maha mengalahkan. Allah memperlihatkan kepada engkau kekuasaannya. Ya.
maka fa'arafta annahu qahar jabbar faya'zumu khawfuka, maka besarlah rasa takut engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggilah rasa takut kepada Allah, maka engkau akan malu, engkau akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika hal-hal yang tidak menyenangkan datang kepada kita yang kita rancang, apa yang harus kita lakukan? Jangan mempermasalahkan permasalahan itu, mendekat kepada Allah. Jelas. Mendekatlah kepada Allah. Perbanyak ibadah. Andaikan kita usaha ini gagal, sehat, sakit, mendekat. Jangan mempermasalahkan masalah itu. Perbanyak ibadah, dekati Allah. Macam yang tadi saya contohkan, ada orang berkuasa, ya kan? Dia punya kuasa. Apapun yang kita mau, dia patahkan, kata dia tidak, tak ada. Apa yang harus kita lakukan? Solusinya yang terbaik apa? Mendekat, buat hubungan. Kalau hubungan kita baik sama dia, dia akan tolong enggak? Jadi ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan datang kepada kita, jangan mempermasalahkan hal itu, tapi mendekatlah kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah. Semakin banyak hal yang datang, perbanyak kepada Allah. Nanti Allah akan mengangkatnya. Itu solusi. Maka ketika Allah memberikan musibah, akan tumbuh rasa takut engkau kepada Allah, engkau akan beribadah kepada Allah, maka Allah menjadi pelindung, menjadi penyelamat untuk engkau. Jelas, sudah masuk waktu. Jadi terkadang Allah menampakkan sifat jamal sama kita, sifat keindahannya. Terkadang Allah menampakkan kepada kita sifat jalalnya. Semuanya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan mengenal Allah tidak cukup hanya dengan mengetahui, tapi merasakan. Maka kita akan mengenal betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah lihatkan sifat jamal, maka gunakan kenikmatan itu dan berakhlaklah sesuai dari sifat jamal itu. Tapi apabila Allah perlihatkan kepada kita sifat jalalnya, kekuasaannya, maka takutlah engkau kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah, maka dia akan menolongmu. Jelas. Jaga cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.